Yakin nih kalau misalnya dia jadi presiden Indonesia, wah udah deh bubar kali ini negara ini nih, beneran deh bubar negara ini. Pancasila sama dia pasti diganti, Undang-Undang Dasar 1945 sama dia diganti, terus paham komunis juga yang anti Tuhan tuh diganti sama dia. Dia kan sebenarnya itu udah menginfiltrasi gitu ya, udah sebenarnya itu udah nyindir-nyindir tuh dengan aliran-aliran sektenya dia tuh yang sesat tuh, bahwa dia mengatasnamakan Tuhannya itu adalah Abdullah Al-Haddad gitu. Terus si Paki Mukodam 70 kali bulak-balik dari langit ke sini apa segala macam, nggak ada hasilnya, hasilnya nihil. Hasilnya cuma dia bertanya-tanya, kenapa aku dilahirkan sebelum bapakku. Tapi kalau gue lihat Pak Kiai itu, dia udah nenteng mandau, cuman mandaunya belum dicabut, baru ditunjukin doang. Siap, siaga, siap. Terakhir tuh waktu mandaunya dicabut kan, seret, ketahuan kan, Habib itu ternyata Yahudi Askenazi. Sekarang kalau dia nyambut mandau lagi, apa lagi yang akan kejadian gitu loh. Gus Fuad itu tuh hati-hati tuh, itu mandau bukan sembarang mandau. Mandau sih simbol doang ya. Cuman yang gue tahu kalau udah mandaunya kecabut, seret, waktumu tidak akan lama, bener kan, ternyata dia ketahuan Yahudi Askenazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Bang Jaini ya. Gue berdoa semoga Kerawang kondusif, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada bentrokan lagi antara pribumi dan pribumi yang ya pasti gara-gara otaknya dia lah. Kalau misalnya pribumi sama pribumi berantem ya nangis. Mudah-mudahan penjahat itu tuh ketangkap sama polisi, jadi nggak bikin emosi seluruh warga negara Indonesia pribumi yang akhirnya nanti ujung-ujungnya bakalan anarkis. Dan kita tuh yang namanya bentrok itu tuh udah biasa ya. Gue tuh dari tahun 98 apa segala macam tuh sering lah ngeliat-ngeliat kayak begitulah. Damai, tenang, dan pelantikan PWI Kerawang itu berjalan lancar. Nah besok kalau berjalan lancar apa segala macam, nanti kita bisa tahu bahwa dia tuh cuma gertak sambal doang gitu. Nah ini refreshing ya. Ini gue dapet video tuh yang membagongkan banget ya. Dapet video yang membagongkan banget. Mukanya nggak mau gue tampilin. Nanti lu dengerin sendiri siapa yang ngomong. Ini gue style nih. Kalau saya jadi presiden, Ustadz Lukman saya jadikan menteri sosial. Karena sudah pernah merasakan penderitaan dan akhirnya banyak menolong orang-orang yang menderita. Habib Muhammad Anies saya jadikan menteri kepemudaan. Karena bagaimana bisa menarik para pemuda untuk kembali ke ajaran Allah. Dengarkan siapa tadi yang ngomong, kalau saya jadi presiden taksi, ngimpi kali kalau jadi presiden Indonesia. Nenek moyangnya aja kagak ada satu ekor pun tuh yang jadi pahlawan nasional. Malah nenek moyangnya dia itu kan benar-benar didatangkan sama Belanda ya, sebagai peninggalan sisa-sisa kolonialisme Belanda. Dan nenek moyangnya dia itu tuh tadinya tuh pengen dideportasi sama Presiden Soekarno, tapi dicegah sama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan itu udah terjadi. Dulu jadi ekspatriat tuh orang-orang Belanda itu tuh dipulang-pulangin tuh sama Bung Karno tuh ke negaranya tuh, nggak boleh ada yang tinggal di Indonesia. Ada beberapa yang tinggal di Indonesia itu karena udah nikah sama orang-orang Indonesia. Kayak encang gue tuh, ada tuh orang Tangerang tuh namanya Cangatin tuh, nikah sama orang Belanda asli tuh, Tante Dexi tuh. Itu rata-rata tuh orang Belanda itu tuh banyak itu tuh di daerah Roksi, di daerah Sawah Besar, terus di daerah-daerah sono tuh sampai Pasar Ikan apa segala macam tuh, daerah-daerah Grogol tuh. Tuh orang Belanda tuh banyak di situ, Belanda yang asli. Nah kalau Belanda dia tuh banyakan tuh di daerah Belanda dia. Orang-orang Yaman tuh banyakan tuh di daerah-daerah Petamburan, terus pindah tuh ke daerah-daerah Pekalongan, terus ke daerah Jawa Timur, apa itu daerah segala macam, akhirnya tuh dikuasain lah tuh sama dia, gitu ya. Jadi nggak ada tuh sejarahnya tuh yang namanya Ba'alawi itu tuh jadi pahlawan nasional.
jadi pemberontak nasional banyak dari nenek moyangnya tuh. Gue nggak capek-capek nih ngomong kayak begini nih. Jadi setiap Muhyiddin tuh yang bener-bener ngebelain dia tuh harus tuh mikir tuh pakai otak ya. Yang gue belain ini nih bukannya pahlawan, yang gue belain ini garong bajingan pemberontak negara Indonesia gitu ya. Dari Usman bin Yahya, dari Musa al-Musawah, terus Aidit, Barakba bersaudara, terus Al-Habsyi bersaudara tuh yang ngebom Borobudur. Belum, wah ada banyak data-data juga tuh yang gue dapetin tuh. Entar gue setelin videonya tuh abis ini nih. Jadi banyak lah yang kayak begitu. Jadi kalau dia cita-citanya jadi presiden Indonesia, dia berarti ngefans banget sama Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit gitu. Cuman masalahnya dia kan kagak punya landasan untuk ngegantungin cita-citanya setinggi langit. Malu lah harusnya. Wah, kakek moyang gue dulu tuh ngejajah Indonesia, masa gue pengen jadi presiden Indonesia? Yakin nih kalau misalnya dia jadi presiden Indonesia, wah udah deh bubar kali ini negara ini nih, beneran deh. Bubar negara ini. Pancasila sama dia pasti diganti. Undang-Undang Dasar 1945 sama dia diganti. Terus paham komunis juga yang anti Tuhan tuh diganti sama dia. Dia kan sebenarnya tuh udah menginfiltrasi gitu ya. Udah sebenarnya itu udah nyindir-nyindir tuh dengan aliran-aliran sektenya dia tuh yang sesat tuh, bahwa dia mengatasnamakan Tuhannya itu adalah Abdullah Al-Haddad gitu. Terus si Paki Mukodam 70 kali bulak-balik dari langit ke sini apa segala macam, nggak ada hasilnya nihil. Hasilnya cuma dia bertanya-tanya, kenapa aku dilahirkan sebelum bapakku? Wah, kayaknya kayak gitu deh. Jadi emang semua ajaran-ajaran dia, semua yang diceritain, kurofat-kurofat, doktrin-doktrin yang diceritain itu tuh menentang sunnah Allah semua ya. Sunnah Allah, sunnatullah ya. Jadi Allah itu tuh menciptakan hukum gravitasi, sama dia ditentang dengan cara apa ya? Dia bisa terbang ke atas langit, dan kalau kagak malu dia akan sampai ke arsnya Allah. Terus Allah tuh menciptakan api neraka biar apa ya? Biar orang yang hidup di dunia ini misalnya pengen melakukan maksiat, ingat, oh ada api neraka, sama dia malah dimatiin gitu ya. Terus malaikat lagi ngegebukin orang yang maksiat, lagi nyiksa orang yang maksiat, gara-gara ada dia, seolah-olah tuh dia tuh di atasnya Allah tuh. Malaikat, woi gue lagi tidur nih, gue lagi santai, ngapain lu ngegebukin tetangga gue gitu. Itu kan hal yang kurofat, bener-bener anjing, gue bilang bener-bener sesat gitu ya. Terus ada lagi yang ngasih KTBLC tuh ke Maman Kacang, tadi pocongin Maman Kacang tuh di belakang itu. Jadi kalau dia jadi presiden, bangsa kita itu bakalan jadi bangsa yang halusinasi. Dan gak mungkin banget lah presiden itu tuh rata-rata waktu kalau memimpin Indonesia tuh orang yang paling disayang sama Allah. Gak mungkin gak disayang sama Allah bisa jadi presiden di Indonesia. Karena gue percaya sama perkataannya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang paling disayangin sama Allah. Masa ya kita punya presiden tukang bohong? Masa ya kita punya presiden pernah ngejajah bapak moyang kita? Masa iya kita punya presiden Yahudi Askenazi? Masa iya kita punya presiden licik? Kagak terima gue, kagak terima dunia akhirat. Misalnya dia bener-bener jadi presiden, gue bukan demo berjilid-jilid, gue demo berbuku-buku beneran. Gue bakalan demo gitu sampai gue mati, gue bakalan demo. Kagak sudi dunia akhirat gue dipimpin sama yang namanya kliennya dia gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi cinta gue sama Rasulullah, kagak sudi gue punya pemimpin, punya presiden tuh Habib dari Yaman, Yahudi Askenazi, yang pernah nyiksa bapak moyang gue, yang pernah ngianatin ulama-ulama Nusantara, yang pernah memberontak sama NKRI, yang pernah memberontak sama Pancasila, yang pernah pengen mengganti ideologi negara Pancasila, terus yang ngaku-ngakuin bahwa dia adalah pahlawan, dia begini, dia begitu, apa segala macam. Nggak sudi kalau dia jadi presiden, kita ribut melulu, ribut. Satu suku ini diadu sama suku ono, suku ini diadu, kagak ada tenang-tenangnya. Kalau kita pengen tenang, bener tuh kata Gus Mustafa tuh, usir udah
deportasi sekarang juga tuh kayak orang-orang Rohingya. Gue jadi gedek gue gara-gara kejadian semalam. Kita lihat aja hari Minggu ini nih, gimana PWU di Kerawang gitu. Misalnya PWU di Kerawang itu ada bentrokan massal, terus banyak yang meninggal apa segala macam, berarti benar pendukung dia itu masih banyak. Tapi kalau misalnya pelantikan PWU di Kerawang itu lancar-lancar aja apa segala macam, berarti emang dia cuma nyewa preman-preman bayaran yang punya teman-temannya, dan teman-temannya nggak tahu yang bego nih ikut-ikutan aja gitu. Gitu kalau menurut gue. Jadi gitu aja. Gue juga disuruh sabar, nggak boleh marah, nggak boleh emosi, karena kalau misalnya marah emosi takutnya menyulut segala sesuatu, akhirnya kejadian yang enggak diinginkan. Tapi kalau gue lihat Pak Kiai itu dia udah nenteng mandau, cuman mandaunya belum dicabut, baru ditunjukin doang. Siap, siaga, siap. Terakhir tuh waktu mandaunya dicabut kan, seret, ketahuan kan. Habib itu ternyata Yahudi Askenazi. Sekarang kalau dia nyambut mandau lagi, apa lagi yang akan kejadian gitu loh. Gus Fuad itu tuh hati-hati tuh. Itu mandau bukan sembarang mandau. Mandau sih simbol doang ya. Cuman yang gue tahu kalau udah mandaunya kecabut, seret, waktumu tidak akan lama. Bener kan, ternyata dia ketahuan Yahudi Askenazi. Ya kalau bisa mah jangan dicabut dulu lah tuh pedang Pak Kiai. Kesian kesian yang nggak tahu, kesian yang bego gitu. Ya gitu aja dari gue Bang Zaini. Semoga Indonesia banyak pemuda tuh yang menjaga NKRI, yang menjaga Pancasila. Hakikatnya kita ngejaga negara, kita itu ngejaga agama kita. Kita itu ngejaga ketenangan, kita itu ngejaga agama kita itu beribadah kepada Allah. NKRI harga mati, Pancasila berani mati. Merdeka, merdeka, merdeka.